Peggy Setiawan akhirnya bebas terbukti tak bersalah atas kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon. Peggy Setiawan menjalankan masa tahanan 3 bulan pasca penangkapan ditetapkannya sebagai daftar pencarian orang oleh Polda Jawa Barat. Peristiwa kasus kematian Vina dan Eki tersebut menjadi daya tarik mata masyarakat luas, sehingga para netizen mulai buka suara munculnya film Vina sebelum 7 hari. Peggy Setiawan sempat mengatakan bahwa dirinya tak punya uang untuk membayar pengacara. Dalam perkara tersebut menjadi simpatik Tony RM yang akhirnya turun tangan menangani peristiwa itu sebagai kuasa hukum Peggy Setiawan. Tony RM juga menggandeng beberapa pengacara di Cirebon dari berbagai organisasi baik dari Pradi maupun KAI. Bergulir berjalannya waktu, dalam adanya bukti dan saksi yang didapat, akhirnya para kuasa hukum Peggy itu mengajukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Persidangan pra-peradilan berjalan kurun waktu seminggu, di mana dalam persidangan menghadirkan para saksi, baik dari termohon ataupun pemohon, dan sidang pun digelar dengan hakim tunggal. Akhir waktu persidangan pra-peradilan, Eman Sulaiman yang memimpin persidangan tersebut memutuskan bahwa perkara tersebut Peggy Setiawan berdasarkan keterangan dari bukti dan saksi yang dipaparkan, Peggy Setiawan tak bersalah. Senin 8 Juli 2024, pasca putusan Hakim Peggy Setiawan tak bersalah, keluarga dan para kuasa hukum langsung menjemput Peggy Setiawan di Polda Jabar untuk membawa pulang. Tentang perihal bagaimana perasaan saya itu, alhamdulillah perasaan saya sangat luar biasa, sangat terharu, dan saya masih nggak nyangka kalau ini akhirnya hukum di Indonesia itu memang benar-benar ada keadilan gitu. Saya sama sekali tidak pernah terbayang akan seperti ini jadinya, karena dulu saya sempat mengira bahwa saya itu akan sendiri. Saya paling cuma ditemani sama keluarga, karena posisi keluarga saya bukan orang mampu. Saya tidak punya uang buat menyewa pengacara. Jadi saya dulu sempat mengira bahwa saya itu akan sendiri. Dari awal saya masuk itu memang tidak awal pertama saya masuk itu memang sambutannya sangat luar biasa sih. Dari mulai cemoohan, dari mulai bulian, itu hampir saya rasakan tiap hari, setiap pagi, setiap malam, hampir kurang lebih 1 mingguan. Saya selama 1 minggu itu mereka selalu meneriakin saya pembunuh, selalu meneriakin saya pemerkosa. Pokoknya mereka selalu menyudutkan saya, namun dengan keyakinan saya, dengan kepercayaan saya bahwa saya tidak sama sekali tidak membunuh, saya berusaha perlahan-lahan menjelaskan kepada mereka, bercerita dengan yang sebenarnya, dan saya alhamdulillah bisa membuktikan bahwa saya memang tidak bersalah. Lagi-lagi kabar mengejutkan bagi Peggy Setiawan. Melihat adanya keterangan saksi aib dalam perkara tersebut yang ditunjukkan oleh kuasa hukum Tony RM, Peggy merespon langsung membantah dengan adanya keterangan itu. Peggy pun dengan tegas sebut itu keterangan hoax. Peggy Setiawan sontak nampak emosi karena di mana itu sangat mencederai nama baiknya, hingga Peggy pun menantang Aib untuk bertemu langsung tatap muka dan berbicara langsung dalam peristiwa tersebut. Aib ini bahwa pada saat melintas di SMN 11 Perjuangan Kota Cirebon melihat pelaku termasuk salah satunya Peggy. Aib, bener nggak ini? Sama sekali saya bahkan mengenal wajah pun saya sama tidak kenal. Kalau kamu laki-laki, ayo gentle, kita debat bersama, kapan ketemu, kita atur waktu. Kamu jangan menyudutkan seseorang, jangan mematikan nama baik seseorang, dan jangan kamu mematikan masa depan seseorang. Kalau kamu gentle, tunjukkan. Aib, kami akan laporkan ke Mabes Polri terkait keterangan palsu ini, karena faktanya sudah penetapan tersangkanya sudah dinyatakan batal. Dalam peristiwa itu, Niko Kili-Kili sebagai kuasa hukum Peggy Setiawan juga menegaskan akan menindaklanjuti terhadap sanksi lainnya yang dimana korban salah tangkap sehingga mengajukan ganti rugi. Lantas, seperti apakah tanggapan praktisi hukum atas pembebasan Peggy Setiawan korban salah tangkap? Hingga seperti apakah sanksi yang akan dikeluarkan untuk pihak Polda Jabar? Kita lihat bahwa rangkaian proses pembebasan Peggy sudah kita lalui, kita jalankan di Polda Jawa Barat tadi, dan akhirnya
kami tim kuasa hukum maupun tim dan keluarga besar daripada Peggy Setiawan boleh kembali ke rumah. Ada suatu kebanggaan di mana keluarga ini bisa berkumpul kembali. Bukan siapa-siapa kalau tidak ada kontribusi media terhadap perkara ini. Kami juga bukan siapa-siapa kalau tidak ada kontribusi masyarakat Indonesia di dalam mengawal proses peradilan ini. Besok kita tim penasihat hukum akan berkumpul, baru kita akan membicarakan itu. Langkah hukum selanjutnya apa yang akan kami lakukan. Di mana kita tahu dari penetapan tersebut telah dikabulkan oleh Hakim Eman. Di dalam proses penetapan Peggy Setiawan itu tersangkanya tidak sah dan batal demi hukum. Di sini kita lihat ya hasil daripada prapit kemarin, prapit Peggy Setiawan yang dikabulkan seluruhnya ya, dan bukan sebagian ya. Artinya di sini baru bawa fakta sidang yang sudah dituangkan di dalam proses persidangan prapit. Tentunya ini adalah buah manis yang harus diterima ya. Yang semuanya hasil dari perjuangan daripada pengacara ataupun lawyer daripada Peggy Setiawan yang selama ini juga berjuang untuk menegakkan satu keadilan yang sesungguhnya. Artinya peradilan yang didapat di dalam proses prapit ini adalah peradilan sesungguhnya. Kalau masalah perkara Peggy Setiawan ini kan adalah keputusan mutlak, adalah putusan putusan majelis hakim yang nggak bisa diganggu gugat tentunya kan. Kalaupun ada kesalahan dari pihak hakim itu silakan aja, boleh aja tuh dilakukan perlawanan hukum ya, artinya atau upaya-upaya hukum lain ya, itu kan boleh aja. Tapi kan di sini kita melihat putusannya itu mutlak. PN Bandung Bapak Eman itu menyebutkan penetapan tersangka yang dilakukan oleh Polda Jabar tidak sesuai daripada prosedur yang ada. Karena kita tahu kasus ini bermula 2016, tersangkanya ada 11 orang, 8 sudah diputus melalui pengadilan, 3 lagi dinyatakan DPO. Pada saat Peggy Setiawan ditangkap, Polda Jabar menyatakan 2-nya dianulir, hanya terkait 1 orang yaitu Peggy Setiawan. Kalau pra-peradilan itu kan ada di undang-undang ya, proses penangkapan, petersangkaan, pemberhentian perkara itu kan ada di dalam prapit ya. Tentunya ini kan harus kita kita jalankan apabila ada suatu kejanggalan ataupun ada suatu kesalah proseduran terhadap proses mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan. Nah itu yang harus kita upayakan. Tapi kan sekarang intinya adalah bagaimana prapit ini sempurna di mata hukum. Yang ditangkap bahkan dijadikan tersangka, terus DPO akhirnya juga ditangkap. Begitu proses penangkapannya ternyata adalah begitu diprapit, terus akhirnya ditahan ya selama 49 hari ya kalau salah ya. Ya, nah, itu waktu yang lama, dan yang pertama adalah dia tidak mendapatkan kemerdekaan, yang kedua dia tidak mendapatkan penghasilan, yang ketiga secara moral dan sosial yang dia alami adalah kerugian yang cukup berat. Pasti itu rehabilitasi nama baik, penggantian ganti rugi selama dia di dalam penjara, karena ini adalah suatu kriminalisasi dan pembunuhan karakter dari seorang yang tidak berdosa dan tidak bersalah. Ganti rugi ini disepakati oleh dua belah pihak, itu menjadi suatu ganti rugi yang cukup baik ya, artinya terjalin satu hubungan yang baik. Tapi kalau tidak, boleh aja menuntut kan, namanya orang kita dirugikan kan, boleh saja. Jadi di sini kita berharap bahwa pihak kepolisian tidak boleh lagi kerja gegabah, karena kita tahu bahwa apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu bertentangan dengan peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2020 tentang manajemen penyidikan tindak pidana dan peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Peggy Setiawan ataupun penetapan DPO terhadap Peggy Setiawan itu jelas-jelas tidak sah menurut aturan hukum. Sehingga oleh karena ini semua, maka hakim itu menetapkan atau mengabulkan permohonan daripada pihak Peggy Setiawan, dan Peggy bisa bebas keluar dan harkat martabatnya wajib dipulihkan. Untuk hal terkait Komnas HAM, apakah mereka akan melanjutkan ke pihak Komnas HAM? Karena kita tahu
Peggy Setiawan adalah manusia yang dilindungi haknya terkait hak asasi manusia. Menangkap tentunya ini nggak sulit. Nah itu yang harus kita pahami bahwa ini menjadi misteri. Kalau memang tidak terjawab, maka lakukanlah suatu klarifikasi atau lakukan justifikasi secara nyata, ya profesional, artinya sesuai dengan fakta. Kalau memang 8 orang ini memang bersalah, ya kan, dan dia memang betul-betul bersalah, ya kan, dia kan memang sudah divonis tentunya, ya dia kan, apakah itu ada menyambung dari DPO yang 3 terus jadi 1 kan? Ini teori sebab akibat yang harus kita juga jawab. Nah makanya masyarakat Indonesia ini sekarang menanti-nanti apa sih motifnya, bagaimana sih proses konstruksi kasus ini. Apakah nih kasus ini adalah kasus yang benar-benar faktual atau apakah kasus ini adalah cuma rekayasa belaka? Nah ini harus dijawab. Ya tentunya dari pihak Polda Jawa Barat, institusi Polri adalah kekuatan tertinggi, bahkan menjadi pilar yang paling kita hargai dan kita hormati. Menjadikan suatu catatan penting untuk bisa bersih-bersih, memberikan satu pelayanan yang luar biasa, mendudukan orang-orang fit and proper test di dalam jabatan-jabatan menjadi penyidik, bahkan kepala kepenyidikan, bahkan semua yang ada di dalam itu mereka tidak terintervensi, tidak punya kepentingan, tidak terhadap ada backing-backingan, tidak punya kepentingan apapun sifatnya. Nah inilah yang harus kita jalankan, karena memang terjadi hal-hal tersebut itu pasti ada aja, tetapi sekarang ini harus diminimize dan harus dibersihkan. Bahkan pihak kepolisian tentunya akan lebih melihat kasus ini menjadi suatu catatan penting yang cukup bisa menjadikan polisi ataupun pihak kepolisian lebih baik lagi ke depan.